pernah baca bukunya, apakah lo pernah nonton filmnya, gue gak ngerti seberapa extend lo peduli. Ketika lo berhasil menjawab pertanyaan itu, lo nanya gak sih ke diri lo sendiri kayak apakah ceritanya harus seakurat itu secara tempat? Hola netizen yang budiman, kontroversi The Little Mermaid tidak berhenti sampai film live action itu tayang di bioskop. Gandhi Fernando, seorang konten kreator pengulas film, bahkan menyebut karya terkini Disney terlalu fokus kepada kampanye mereka dalam memerangi isu rasisme. Saking fokusnya mengkampanyekan isu rasisme, Disney sampai melupakan detail-detail kecil yang menurut Gandhi Fernando merusak fokus penonton dalam memahami alur cerita The Little Mermaid. Gandhi Fernando juga menyoroti bagaimana penampilan Halle Bailey sebagai Ariel yang malah kalah cantik dari kakak-kakaknya, sangat berbeda dari versi animasi di mana Ariel jadi primadona di keluarga Raja Triton. Beberapa adegan film The Little Mermaid yang kurang masuk akal pun ikut dikomentari Gandhi Fernando. Salah satunya seperti ketika Ariel dibawa ke kastil dalam kondisi telanjang. Tangan kanan Queen-nya juga aneh. Di awal film berusaha ngelindungin Eric dan basically minta Eric balik ke castle. Pertengahan akhir paruh film malah ngebantuin dia kabur-kabur sana-sini sama orang yang nggak dikenal, which is Ariel ya. Anehnya lagi, Ariel dipungut dari laut telanjang bulat. Mana ada orang sebaik itu sampai nganterin ke kastil, apalagi Ariel kulit hitam ya, yang ada diperkosa dan human trafficking kali. Ini malah di welcome banget, dimandiin, disikatin pula. Terus keliling-keliling kastil udah kayak yang punya rumah, masuk-masuk ke ruangan sembarangan dan nggak ada yang ngejagain. Bagaimana bisa? Itu dia anak nggak tahu siapa dipungut dari laut loh. Mana nggak bisa ngomong pula lagi. Karakter-karakter ikan lainnya nggak ada yang bisa ngomong. Ulasan Gandhi Fernando tentang film The Little Mermaid langsung menuai kritik tajam dari netizen yang budiman. Nah, gimana nih menurut netizen yang maha benar? Silahkan berkomentar ya. What did you just say? What kind of review is this? Like, it has nothing to do with the movie, and just because she has a black skin, I'm putting this slightly, but you're saying that she deserves to be abused and trafficked? Are you serious? Is there anything in that head of yours? Knock, 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 knock. There's nothing in there. You're just racist. Racist. I haven't seen the movie, but this happened in the animated movie and you didn't say anything about that, so what kind of review is this? This isn't a review, you're just proving to be a racist. Jesus Christ. Seriously? Bro, it's only Disney movie, so you need to stop, okay? Bahkan ya, dari judul filmnya aja itu nggak realistis sama sekali. Jadi lu jangan terlalu realistis gitu. Dan lu sadar gak sih kalau lu itu rasis banget ya? Jadi stop deh, oke? Kalau lo nggak suka sama filmnya udah cukup, oke? Kalau mau review film itu yang penting-penting aja, oke? Bye-bye. Gini ya Gandhi, lo pertama itu adalah rasis, oke? Dari sekian banyak review, ya, cuma review lu doang yang paling subjektif. Subjektifnya rasis pula. Masalahnya lu tuh bukan kritikus film yang official gitulah. Lo kredibilitasnya juga masih, ya Allah, masih dipertanyakan. Lo bilang si Ariel ini hanya karena pemerannya kulit hitam, terus dia harusnya dijual lah, atau apa, nggak pantas ditolongin, terus pantas diperkaos atau apa. Masalahnya lo cuma kritikus film yang cuma pakai platform TikTok doang gitu loh, bukan the real one kritikus gitu, enggak. Atau pada dasarnya emang lo rasis aja gara-gara pemerannya kulit hitam, Gimana ya ngasih taunya ya? Mas Gandhi ya, sebelumnya mohon maaf yang sebesar-besarnya ya, saya mau nyampein sesuatu. Gue nggak bakal ngomongin sampai ke masalah rasisme ya, karena buat gue itu adalah bahasan SJW banget lah. Tapi buat gue, sebelum masuk ke bahasan SJW aja, sebelum masuk ke bahasan itu rasisme atau bukan, lo aja udah gagal gitu dalam berpikir secara rasional. Kenapa gue bisa menilai lo kayak gitu? Karena sekarang jawab aja pertanyaan gue. Apakah lo sebagai cowok ataupun orang lain di luar sana sebagai cowok, ketika melihat ada cewek tergeletak di pinggir pantai dalam keadaan, mohon maaf, telanjang gitu ya, tidak berbusana, apakah kita, lo dan orang lain itu akan selalu berpikir untuk memperkosa cewek yang lu lihat di pinggir pantai dengan keadaan seperti itu? Apakah kita selalu punya pemikiran yang sexual abuse gitu loh ke cewek yang dalam keadaan powerless gitu? Ya kan enggak, anjir.
Ya kan enggak, anjir. Kita sebagai manusia juga punya pemikiran yang gak selalu kayak binatang gitu loh. Nah kan makanya kalau misalnya dibilang kok plotnya nggak begitu sih, ya kan emang nggak selalu akan begitu cuy. Apalagi ini kontekstualnya film anak-anak, ya kan nggak mungkin juga plotnya tiba-tiba ada adegan seksual abusive gitu loh. Gue sebagai orang yang sering berantem sama SJW pun, ya gue juga bakal, what the fuck nih, gitu kan? Apa coba tiba-tiba ada sexual abuse? Ya gue juga nggak bakal setuju. Makanya bahkan kalau misalnya mau ngomongin realistis, ya plot yang lebih realistis daripada apa yang lu bilang adalah cabut orangnya. Si pangeran harus cabut, ngelihat ada orang, ada cewek tergeletak pinggir pantai dalam keadaan tidak berbusana, ya harus dia cabut. Karena kenapa? Takut lah, anjir. Orang nggak dikenal tiba-tiba tergeletak di pinggir pantai dalam keadaan tidak berbusana. Ya gue bakal ngira itu mayat, anjir. Cabut lah, serem anjir, lihat orang telanjang pinggir pantai, ya. Dan kalau gue masih orang yang bener, ya gue bakal ke pihak berwajib, gue kasih tahu, Pak, mohon maaf Pak, tadi saya lihat Pak ada orang tergeletak pinggir pantai dalam keadaan tidak berbusana Pak, coba tolong dicek Pak, takutnya itu mayat atau orang masih hidup, saya nggak tahu Pak, saya takut Pak, coba dicek. Itu kok mau ngomongin realisisan ya begitu realistisnya, anjir. Makanya ya sekali lagi gue katakan, bahkan sebelum kita ngebahas itu rasis atau enggak ya, ya ini logik sama rasionalnya aja udah nggak dapet gitu dari statement Mas Gandhi yang tadi aja ya, gitu. Ya gitu sih menurut gue ya. Cuma ya disclaimer ya, gue bukan SJW ya. Toh gue juga pernah berantem sama SJW gara-gara film ini ya. Tahun kemarin kan trailernya muncul tuh pertama kali. Ya gue berantem sama SJW tuh gara-gara SJW itu menjudgmental semua orang yang kecewa sama film ya itu rasis. Kan nggak begitu juga ya. Makanya ya kalau menurut gue itu salah ya salah, kalau benar ya benar. Pertama-tama saya ingin mengucapkan selamat kepada Mas karena blundernya berhasil. Emang saya di awal disebutin kalau misalkan opini Masnya atau review film Masnya ini bakal jadi kontroversi. Kontroversial di sini jatuhnya lebih ke hate speech ya. Film Ray Swapping kayak di Little Mermaid ini tidak akan menunjukkan hal-hal kelam atau hal-hal buruk yang pernah menimpa kepada kaum tersebut. Baliknya kalau misalkan film yang Ray Swapping kayak gini itu tujuannya untuk memberdayakan kaum tersebut. Kalau misalkan mau memberdayakan suatu ras itu nggak perlu race swapping, tapi race swapping udah pasti memberdayakan suatu ras. Contohnya aja sih ya ini, kalau misalkan film yang kurang memberdayakan suatu kaum itu rata-rata datangnya dari film Asia Timur. Tapi nggak semua ya, cuman aku sering banget lihat film-film Korea yang merepresentasikan bahwa orang Asia Tenggara itu penyakitan atau bahkan penjahat. Itu merupakan salah satu alasan kenapa orang Korea itu bisa rasis ke orang Asia Tenggara, karena itu representasi yang ditunjukkan oleh film-film di Korea sana seperti itu pada masyarakatnya. Nah itu bisa jadi salah satu alasan kenapa Masnya bisa berpikiran kayak gitu kepada ras berkulit hitam. Mungkin Masnya terlalu banyak dengan stereotip buruk tentang ras kulit hitam, dan cukup miris sih kalau misalkan lihat komentar di video tersebut ya, karena kebanyakan orang di komentar itu setuju sama Masnya. Entah yang komen ini emang beneran setuju atau buzzer, gua nggak tahu sih ya, cuman agak shady sih. Sebenarnya gue bingung aja sih sama audience Indonesia when it comes to this Little Mermaid discourse gitu ya. Kayak sebenarnya seberapa peduli sih lo sama cerita Little Mermaid ini to begin with gitu. Apakah lo pernah baca bukunya, apakah lo pernah nonton filmnya? Gue gak ngerti seberapa extent lo peduli. Tapi gue ngerasa agak overblown aja sih diskusinya. Pertama, gue gak ngerti ya, lo ngerasa lo pada waktu SD belajar apa waktu kelas 5, tapi yang jelas gue belajar soal unsur intrinsik suatu cerita gitu. Dan kayak dua diantaranya adalah karakter, dan yang satunya lagi adalah latar. Latar ada dua macam, latar tempat dan latar waktu gitu kan. Nah, ketika lo nonton film, lo berhasil mengidentifikasi itu gak sih? Kayak ketika lo nonton film, misalnya Little Mermaid, lo nanya gak sih kira-kira ini lokasinya di mana? Atau apakah given that character, given that period of time, tokohnya cocok atau enggak gitu. Itu satu. Yang kedua, ketika lo berhasil menjawab pertanyaan itu, lo nanya gak sih ke diri lo sendiri kayak apakah ceritanya harus seakurat itu secara tempat atau secara period waktu? Apakah kondisi masyarakatnya di cerita itu harus sama? Atau lo boleh bilang kalau Little Mermaid itu cerita fiktif? Kayak tiba-tiba lo ngangkat soal slavery, perbudakan, ya mungkin nggak nyata, mungkin tuh nggak kejadian di dunia Little Mermaid. Like gila aja lo ngomongin soal perbudakan di film anak-anak, mikir nggak sih lo? Terus
ketika lo udah berhasil menjawab pertanyaan itu, lo mikir nggak sih jadinya kayak diskusi soal historical accuracy itu kadang nggak penting-penting banget, karena kadang beberapa ceritanya simply fiktif, kayak Little Mermaid is a made up story by Hans Christian Andersen gitu, kayak it's not historical gitu, it's just is gitu. Dan gue ngerasa lo juga nggak pernah peduli banget soal casting, karena ada beberapa film Indo yang juga historical fiction gitu ya, terus kemudian dimainin sama orang-orang blasteran juga, bukan sama orang-orang Indonesia asli, bukan sama orang Padang asli misalnya. Ujung-ujungnya juga dimainin sama orang-orang yang jelas-jelas punya feature orang kulit putih gitu, yang kayak hidungnya mancung lah atau kulitnya putih. Dan lo sendiri tidak pernah men-challenge itu ketika filmnya tayang gitu. Dan kalau selama ini lo gak pernah peduli soal kayak gitu, kenapa tiba-tiba peduli gitu loh? Kayak just enjoy the show gitu. Especially Halle Bailey is a very good singer gitu, dan I don't know, there's nothing too much into it. Just enjoy it and think about it yourself.